Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Rabu 12 Februari 2025. Kerusakan jalan akibat proyek galian drainase di kawasan Jalan Sunggal, Medan, terus dikeluhkan oleh warga setempat. Kondisi jalan yang berlumpur dan dipenuhi genangan air menyulitkan aktivitas sehari-hari, terutama saat musim hujan. Pantauan TVRI terlihat material beton rangka drainase dan tanah bekas galian berserakan di sepanjang jalan, tepatnya di ujung Jalan Sunggal, dekat simpang menuju Jalan Tahi Bonar Simatupang. Para pengguna jalan juga tampak mengurangi kecepatannya akibat jalan yang rusak dan berdebu. Pedagang setempat Boru Sihite mengungkapkan keluhannya mengenai kerusakan jalan yang terjadi akibat proyek drainase. Diakui pedagang kerusakan ini sudah berlangsung cukup lama dan mengganggu aktivitas warga sehari-hari. Dikatakan bahwa proyek galian ini merupakan bagian dari program dari Pemkot Medan, tujuannya untuk saluran drainase untuk mengatasi banjir di kawasan tersebut. Pengerjaan drainase tersebut membawa dampak besar terhadap kehidupan sehari-hari warga. Tidak jarang pengendara terjatuh dari kendaraannya ketika melewati jalan rusak tersebut. Warga sekitar mengungkapkan bahwa berbagai aktivitas warga terganggu akibat kondisi jalan yang semakin buruk. Kondisi jalan yang rusak semakin memburuk ketika hujan turun, membuat jalan tersebut semakin sulit untuk dilalui. Boru Sihite berharap agar pemerintah segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan proyek ini, mengingat dampaknya terhadap keseharian warga. Warga juga berharap Jalan Sunggal bisa kembali lancar agar aktivitas warga dapat berjalan normal tanpa hambatan. Ini kan udah. Gimana Kak, kondisi ini udah berapa lama nih Kak jalan? Ini udah setahun lebih juga karena perbaikan jalannya nggak siap-siap. Di sini kan kalau udah datang hujan, jualan kami ini ya kadang-kadang banjir, becek, orang malas datang. Kan banyak juga sih anak sekolah kita antarkan, 2 kali ada jatuh. Pas depan-depan mata sih sering jatuh juga. Harapan kami ya cepatlah diperbaiki, secepat mungkin lah, secepat kali lah. Karena kasihanlah kami pedagang-pedagang ini. Untuk memastikan penyaluran gas LPG 3 kg agar tepat sasaran, setiap pangkalan wajib meminta KTP atau kartu keluarga kepada warga yang membeli gas LPG 3 kg. Membeli gas dengan menunjukkan KTP atau kartu keluarga ini bertujuan agar subsidi gas LPG 3 kg benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Seperti pangkalan gas LPG 3 kg Kenzo Darmawan Sebayang mengatakan, sebagai pemilik pangkalan harus mendata warga yang membeli gas LPG 3 kg setiap harinya dan data ini akan dilaporkan kepada agen Maha Green yang menaunginya. Harga gas LPG 3 kg yang dijual di pangkalan harus sesuai dengan ketentuan yakni Rp17.000. Saat ini para pengecer tidak lagi bisa membeli gas LPG 3 kg di pangkalan, melainkan setiap pengecer harus menjadi subpangkalan dengan meminta persetujuan kepada agen LPG 3 kg di masing-masing wilayah. Sebagai pemilik pangkalan, Darmawan tidak segan menolak warga yang membeli gas LPG 3 kg tanpa menunjukkan identitas. Sementara itu bagi pelaku UMKM kuliner yang membeli gas LPG 3 kg juga harus menunjukkan identitas sebagai pelaku UMKM dan sudah terdaftar di aplikasi Pertamina yang berhak mendapatkan gas LPG 3 kg. Disebutkan kelebihan membeli gas LPG 3 kg di pangkalan terlebih dahulu wajib ditimbang sehingga memastikan pembeli memperoleh sesuai dengan ukuran yang benar. Diakuinya jika seluruh masyarakat mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah maka subsidi gas LPG 3 kg akan lebih tepat sasaran. Sementara itu ketersediaan gas LPG 3 kg di pangkalan sesuai dengan kuota yang ditentukan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan. Saran pemerintah sih bagus Pak, jadi secara tak langsung pengecer ini kan biar sama sih harganya kayak pangkalan sih Pak. Karena kan kalau harga pangkalan kan dia harganya net Pak 17, kalau pengecer kadang kan harganya kan nggak 17, itu aja sih Pak.
Ya kalau kayak kami ya berterima kasih lah Pak. Setidaknya kayak kami kan terbantu juga nya Pak. Ibaratnya ada beli pengecer gitu. Karena kan kalau mengharapkan rumah tangga kan Pak nggak habis juga nya tabung ini Pak, gas ini. Itu aja sih Pak. Hambatannya nggak ada sih Pak. Hambatan paling ini aja lah Pak. Kami minta data-data yang beli kayak bawa KTP sama KK pada keberatan sih masyarakat Pak. Unit Lantas Polsek Kuala Hulu Satuan Lalu Lintas Polres Labura menggelar Operasi Keselamatan Toba tahun 2025 selama 2 pekan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas demi keselamatan saat berkendaraan. Operasi Keselamatan Toba 2025 yang digelar Unit Lalu Lintas Polsek Kuala Hulu Polres Labuhan Batu Utara di Jalan Lintas Sumatera Kota Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara berhasil menertibkan puluhan pengendara yang tidak mengindahkan peraturan lalu lintas. Sejumlah kendaraan yang terjaring razia petugas kepolisian unit lantas diberikan arahan dengan cara memberi peringatan hingga menindak tegas dengan menilang secara elektronik maupun manual. Operasi Keselamatan Toba ini juga persiapan untuk menghadapi arus mudik lebaran yang akan datang. Kanit Lantas Polsek Kuala Hulu Polres Labuhan Batu Ibtu Sudibyo menjelaskan tujuan dari Operasi Keselamatan Toba untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas, menekan jumlah korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Adapun target dari operasi ini yaitu diantaranya pengemudi yang melanggar marka berhenti, pengemudi yang melanggar arus pengendara zigzag atau ugal-ugalan, pengendara sepeda motor berbonceng lebih dari 1 orang, dan kendaraan tidak layak teknis jalan seperti knalpot blong, pengendara menggunakan ponsel saat mengemudi dan pengendara yang tidak menggunakan sabuk pengaman atau tidak memakai helm. Adapun target dan sasaran kami, tujuan daripada operasi keselamatan ini untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Selanjutnya untuk menekan angka kecelakaan, korban yang meninggal dunia ataupun luka berat bisa dikurangi. Waspada, berhati-hati, apalagi jangan sampai pada saat berkendara menggunakan handphone. Ini yang sangat kita khawatirkan. Demikian. 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, telah banyak program dan kebijakan yang dikeluarkan baik dalam rangka mewujudkan visi misi kampanye maupun perbaikan tata pemerintahan. Hal ini tentunya menimbulkan respon dari berbagai lapisan masyarakat. Sebenarnya sampai sejauh ini banyak sekali huru-hara antara pergantian presiden, apalagi tentang kebijakan. Cuman yang terlalu banyak disorot sekarang adalah tentang kebijakan makan siang gratis, yang itu membuat efisiensi anggaran dipotong. Kalau dibilang setuju nggak setujunya, sebenarnya lebih banyak nggak setujunya. Cuman saya setuju ketika makan siang gratis itu nyampe pada tepat. Karena kan banyak nih anak-anak yang istilahnya dia mampu, cuman dia dapat. Jadi itu membuat dia banyak kritikan. Jadi mereka menurut pendapat saya selaku mahasiswa, makan siang gratis itu mungkin lebih diluncurkan kepada desa-desa terlebih dahulu, terkecil terlebih dahulu. Dan juga mungkin adalah untuk pendidikan gratis yang lebih dibutuhkan. Salah satu kebijakan yang saya dukung itu adalah makan gratis itu Kak. Karena makan gratis ini juga sangat berpengaruh bagi kesehatan anak-anak tersebut. Karena banyak juga anak-anak sekolah yang mungkin dari rumah belum sempat sarapan gitu. Dan juga ada beberapa anak yang belum ataupun tidak memiliki uang gitu. Jadi di sekolah tidak makan gitu Kak. Tapi tentang kebijakan makan gratis ini sama sekali masih belum terlaksana Kak. Khususnya di daerah kampung saya. Kebetulan saya dari Kabupaten Langkat. Di sana belum ada Kak peluncuran ataupun pelaksanaan dari makan gratis tersebut. Jadi saya harap semoga kebijakan ataupun pelaksanaan makan gratis ini semoga terlaksana di seluruh wilayah Indonesia. Saya harap juga yang paling penting Kak untuk lapangan pekerjaan Kak. Karena saya juga mahasiswa akhir gitu Kak. Banyak juga isu-isu lowongan kerja yang susah bagi mahasiswa gitu Kak. Jadi semoga aja dengan ada pemimpin yang baru ini dapat membuka lapangan kerja yang baru dan juga dapat menerima para mahasiswa dan juga para pekerja-pekerja di sana yang ingin mencari pekerjaan. Harapan ke depan pastinya setelah ganti presiden bisa lebih maju lagi, lebih menjadikan 2025 emas ke depannya kan. Program makan gratis ya, makan gizi gratis sekarang ini luar biasa, termasuk penghematan anggaran.
Karena sebenarnya bukan asal menghemat, tetapi yang paling penting itu banyak kebocoran. Ya, tentu itu harus ditutup kebocoran anggaran karena memang terlalu besar di pihak birokrasi itu. Jadi kita melihat ini bisa diberikan kepada masyarakat. Nah, saya melihat memang ya persoalan misalnya kayak gas ya, gas LPG yang memang kita lihat 3 kilogram itu ya, itu kan untuk masyarakat miskin. Tapi ternyata sulit. Nah, saya pikir ini juga perlu menteri terkait juga harus berbenah, memperbaiki. Ya, kalau saya lihat dari penilaian publik itu ya terhadap kinerja Pak Prabowo, masyarakat puas. Kemudian beliau juga menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. Walaupun nanti memang itu tadi ada beberapa kementerian yang tidak bisa mengikuti gerak cepat atau apa ide yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu, karena itu memang perlu diberikan catatan-catatan. Reshuffle kabinet sering dilaksanakan dalam rangka evaluasi kinerja pemerintah yang dinilai kurang maksimal. Hal ini bertujuan untuk memastikan peningkatan kinerja pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Kabar tentang adanya reshuffle saat ini juga terdengar dari Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran yang baru saja menjabat. Kabar tersebut mendapatkan tanggapan dari sejumlah pihak di wilayah Sumatera Utara. Terkait dengan isu-isu reshuffle ya, kalau saya sebagai akademisi melihat tentu harus ada yang namanya evaluasi. Ya, evaluasi itu penting. Misalnya 100 hari kerja. Kemudian tentunya juga kita melihat sekarang perkembangan itu ada namanya survei kepuasan ya publik terhadap kinerja kabinet Merah Putih ya sekarang ini kan. Jadi dalam hal ini memang reshuffle kabinet itu hak prerogatif dari Pak Prabowo. Tetapi kalau misalnya terlalu buru-buru juga nanti misalnya Pak Prabowo ini kan ingin, kalau kita perhatikan ya, dia ini ingin semuanya dia rangkul. Bahkan yang oposisi sendiri pun dia rangkul itu. Itu luar biasanya Pak Prabowo, bahwa reshuffle itu dalam 100 hari kerja belum terlalu urgen. Walaupun tidak terlalu urgen, tapi menteri-menteri yang misalnya masyarakat tidak puas atau ingin dievaluasi, itu juga harus diberikan semacam punishment juga. Misalnya peringatan gitu kan, atau warning. Prinsipnya yang lalu dievaluasi, kemudian planning yang lebih baik ke depan ini. Nah, bagaimana memplanning yang lebih baik ke depan ini? Maka itulah tadi ada survei kepuasan, kemudian juga evaluasi kinerja secara menyeluruh, kemudian juga termasuk tentunya loyalitas, itu paling penting. Jadi menteri-menteri itu loyalitas penuh kepada presiden, karena ini kabinetnya Pak Prabowo. Ketika menteri-menterinya bermasalah, maka tentu masyarakat akan mempertanyakan hal itu kepada Pak Prabowo. Kalau menurut saya seperti gini. Setiap ketika presiden itu memilih menterinya, dia kan sudah tahu nih latar belakang pendidikan menterinya, kemudian CP menteri sudah tahu. Makanya ketika menteri itu membuat kontrak kerja dengan presiden, itu harus tahu kan apa tanggung jawab mereka. Dan kalau itu kontrak itu tidak sesuai dengan keinginan Bapak Presiden, saya rasa sah-sah aja sih Pak Presiden itu mengganti mengganti menteri dengan reshuffle itu menurut saya. Masih isu kan, masih isu reshuffle itu mungkin trik untuk mengasih ayo hati-hati nih menteri nih gitu kan, nanti ada reshuffle. Mungkin itu juga shock terapi juga para menteri untuk lebih memikirkan apa lagi yang harus kuperbaiki dalam kementerianku ini gitu. Itu kalau menurut saya kalau masih 100 hari ya, masih 100 hari kayaknya belum nampaknya ya. Kalau kita dalam memegang jabatan, kalau masih 100 hari itu kita masih mendata kan begitu, masih mencari, masih mengenal apa yang kita kerjakan. Kalau dianggap terburu-buru, kita pegang kita satu sisi itu terburu-buru, sisi yang lain kita anggap jangan dulu deh gitu kan, biar aja mereka bekerja setahun dulu, karena kan nggak mungkin dalam 3 bulan kita bisa membalikkan dunia, bisa merubah sesuatu gitu. Biar aja dulu setahun ini kita kasih jangka waktu menteri untuk bekerja, setelah itu baru kita menilai mana yang direshuffle menteri mana, itu menurut saya. Malam Nisfu Sya'ban adalah salah satu malam yang istimewa dalam Islam. Banyak umat muslim yang menantikan malam ini karena diyakini sebagai malam penuh keberkahan dan ampunan. Nisfu Sya'ban adalah salah satu malam yang memiliki keistimewaan dalam Islam.
Malam yang jatuh pada tanggal 15 bulan Syaban ini dipercaya sebagai waktu yang penuh berkah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan dan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Banyak umat Islam yang menghidupkan malam nisfu Syaban dengan berbagai amalan, seperti beribadah, berdoa, dan memohon ampunan. Selain itu, malam ini juga diyakini sebagai salah satu momen ditetapkannya takdir tahunan. Berikut penjelasan akademisi dari Universitas Negeri Islam Sumatera Utara Dr. Zainun terkait beberapa amalan yang dianjurkan dilakukan pada malam nisfu Syaban, yang mana amalan ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan, serta mempersiapkan diri sebelum memasuki bulan Ramadan. Nisfu Sya'ban ini sebagaimana yang Rasul laksanakan adalah puasa sunnah. Nah, bagi kita yang sekarang ini dalam mengikuti atau ittiba kepada Nabi, tentu kita harus melaksanakan sesuai dengan sunnahnya. Kita puasa di nisfu Sya'ban itu, di 15 bulan Sya'ban itu. Kemudian amalan-amalan apa saja yang kita lakukan? Tentu banyak sekali yang bisa dilakukan. Pertama, kita bersedekah, ini ibadah sosial. Nah, kemudian melaksanakan baca Quran, zikir kepada Allah, kemudian sholat tahajud. Nah, walaupun tahajud itu memang diutamakan bagi kita di pertengahan malam. Jenazah pekerja migran Indonesia asal Sumatera Utara yang menjadi korban penembakan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia PMM tiba di Bandara Kuala Namu Airport Deli Serdang sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jenazah pekerja migran korban penembakan APMM pada 24 Januari lalu sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Idris Serdang, Malaysia. Menurut keterangan dari Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu Juda Nugraha, korban terkena tembakan mengenai bagian perut almarhum Victor Marulitua Siamare hingga mengenai ginjal, namun sejumlah tindakan sudah dilakukan tim medis, namun kondisi korban semakin melemah hingga pada tanggal 4 Februari 2025 dinyatakan meninggal dunia. Sesuai prosedur pemulangan jenazah seharusnya tidak membutuhkan waktu yang lama, namun karena ketiadaan dokumen yang dikantongi oleh almarhum menyulitkan pihak polisi untuk melakukan rilis dengan sejumlah upaya melalui pengecekan biometrik dan disesuaikan dengan sidik jari korban dan memastikan korban penembakan APMM tersebut adalah pekerja migran asal Sumut. Direktur Perlindungan WNI Juda Nugraha menyampaikan untuk proses hukum tidak hanya dilakukan terhadap korban penembakan, melainkan oknum APMM juga sudah dibebas tugaskan oleh pemerintah Malaysia. Almarhum merupakan korban dari penembakan APMM pada tanggal 24 Januari yang lalu di Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Kemudian pada saat ditemukan yang bersangkutan statusnya kritis, segera dibawa ke rumah sakit, di Rumah Sakit Idris Shah Serdang. Kemudian mendapatkan perawatan di sana. Almarhum mendapatkan luka tembak di wilayah abdomen yang mengenai ginjal. Kemudian sudah dilakukan operasi oleh pihak rumah sakit untuk mengangkat ginjalnya. Namun kemudian kondisinya terus menurun dan pada tanggal 4 Februari akhirnya meninggal dunia. Menerima jenazah almarhum Victor Marulitua dari tidak ada yang datang ataupun di bandara. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Kamis, 13 Februari 2025. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Kamis, 13 Februari 2024. Pada dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara. Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di Humbahas, Karo, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk siang dan sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan,
Mandeling Natal, Nias Utara, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di Labuhan Batu Selatan, Mandeling Natal, Padang Lawas Utara, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Toba, dan sekitarnya. Untuk suhu udara diperkirakan 15 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 99%. Angin bertiup dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan 3 hingga 9 km per jam. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.